Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naril Wafa. Saya dari kelas 1C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang grafik fungsi logaritma. Dan bagi siapa yang ingin belajar, bisa ditonton videonya, dan jika tidak mau, boleh di skip. Sekian. Baik, sebelum kita masuk ke materi grafik fungsi logaritma, di sini saya akan menjelaskan apa itu logaritma. Logaritma merupakan operasi hitung yang bertujuan buat mencari nilai yang menjadi pangkat dari suatu bilangan. Contohnya, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Bentuk perpangkatan di atas bisa diubah ke dalam logaritma, yaitu 4 log 64 sama dengan 3. Angka 4 di situ disebut basis logaritma. Nilainya bisa dipakai buat menghitung beberapa hasil logaritma. Nah, di sini juga ada beberapa sifat dari logaritma tersebut. Yang pertama, A log B sama dengan C. A merupakan basis, B merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, dan C besar pangkat atau merupakan nilai dari logaritma tersebut. Logaritma juga bisa dinyatakan dalam bentuk fungsi atau yang biasanya kita lihat pakai simbol fx. Nah, fungsi-fungsi logaritma juga bisa disajikan dalam bentuk grafik biar lebih mudah dipahami. Biasanya rumus grafik fungsi logaritma dinyatakan dalam bentuk y sama dengan a log b dengan y merupakan pengganti fx. Baik, sifat yang pertama yaitu logaritma pertambahan. Dia memiliki rumus A log dalam kurung CD sama dengan A log C ditambah A log D. Itu rumusnya. Nah, kita ambil satu contoh, yaitu 2 log 6 sama dengan, nah di sini kedua log 6, angka apa aja sih yang bisa menghasilkan 6? Jadi kita ambil 2 log 2 ditambah 2 log 3. 2 ini dan 3 ini bisa menjadi 6. 2 kali 3 yaitu 6 sama dengan 2 log 2 yaitu hasilnya 1 ditambah 2 log 3 tidak ada hasilnya, langsung kita taruh saja 2 log 3. Begitu. Setelah itu yang kedua ada namanya sifat logaritma pengurangan. Rumusnya rumus A log buka kurung B per C tutup kurung sama dengan A log B dikurang A log C. Nah, kita ambil contohnya sama seperti soal tadi, 2 log 3/2 yaitu 2 log 3 dikurang 2 log 2.
Hasilnya 2 log 3 dikurang dengan 1. Itulah dua sifat dari logaritma. Berikutnya ada pula sifat dari logaritma, yaitu A log B pangkatkan M sama dengan M ini kita bisa pindahkan langsung ke sebelah kiri dari A log B, yaitu M dikali A log B. Begitu. Setelah itu ada pula yang kedua, A pangkat N log B. Nah, beda di sini, N ini bakal jadi per di sini. Jadinya 1/N dikali A log B. Nah, di sini saya memiliki beberapa contoh. Misalnya 2 log 8 sama dengan 2 log 8 ini bisa langsung kita jadikan pangkat, yaitu 2 pangkat 3. Nah, sama dengan seperti yang saya jelaskan tadi, M ini kita bisa pindahkan ke sebelah kiri, yaitu berarti 3 ini bisa menjadi 3 dikali 2 log 2 sama dengan 3 dikali 2 log 2, yaitu 1. Berarti sama dengan 3. Nah, ada contoh yang kedua juga. 2 log 27 sama dengan, sama seperti tadi, ini 27 bisa langsung kita pangkatkan, yaitu jadi 3 dipangkat 3 sama dengan nih kan. Nah, tuh 3 itu kita langsung ke kiri, bisa langsung 2 log 3. Ada pula contoh soal yang ketiga, yaitu 4 log 27. Nah, kali ini 4 ini kita jadikan pangkat, yaitu 2 pangkat 2 log. Nah, 27 juga kita jadikan pangkat, yaitu 3 pangkat 3 sama dengan, nah, seperti yang saya jelaskan tadi, N itu akan dijadikan per, dipindahkan sebelah kiri. Di sini kan di atasnya ada 2 nih, ada yang 2 pangkat 2 dan 3 pangkat 3. Pangkat dari kedua itu kita langsung jadikan per, yaitu 3/2 dikali, nah, sudah kosong ini kan, langsung aja dikali 2 log 3. Nah, begitu. Sifat logaritma akar dan kuadrat akan mengacu kepada rumus yang tadi, yaitu A log B pangkat M. M ini akan dikali A log B. Dia akan menggunakan rumus itu. Kita ambil contohnya ya. Contohnya yaitu 4 log akar 5 sama dengan 4 log. Nah, akar 5 itu akan menjadi 1/2, yaitu dengan cara kita belajar eksponen, akar itu akan menjadi 1/2. Jadinya dengan rumus yang tadi, 1/2 akan dikali 4 log 5. Inilah jawab caranya. Baik, di sini kita mulai masuk ke grafik. Oke. Yang pertama di sini ada soal, yaitu 1/2 log X. Sudah saya bilang yang dari pertama bahwa logaritma ini ada keterkaitannya dengan eksponen. Jadi
Y sama dengan, ini dalam eksponen, Y sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, kita mulai dari min 3. 1/2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 3. Ya, begitu sama dengan 8. 1/2 pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1/2 dipangkat min 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Min ini kita bisa hapus dari akar dari kurung ini. Habis itu 1/2 pangkat 0 ya, dan seterusnya. Bisa dilihat. Nah, setelah dapat itu, kita tentukan titik tumpunya atau titik sumbunya. X8 ya, sudah ketemu. Setelah itu kita gambar saja grafiknya. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kita menemukan bahwa monotonnya turun. Nah, di sini juga ada asitot. Asitot itu ada sumbu Y. Sumbu Y-nya mana sumbu Y? Di sini sumbu Y. Nah, sumbu Y sama dengan 0. Habis itu melewati sumbu X. Dia melewati sumbu X di sini. Itu di titik 1,0. Seperti di sini 1,0. Nah, setelah itu ada domainnya 0 sampai tak hingga. Nah, di sini juga ada. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang grafiknya.